yang saya hormati, saya sengaja mempercepat pelantikan 70 gisi. Awalnya itu 60 gisi yang sudah terpilih yang akan saya lantik hari ini. Awalnya saya meminta pelantikan itu bukan hari ini, tetapi dipercepat pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Timur. Kenapa? Ada beberapa kendala yang saya temukan di lapangan ketika proses koordinasi dan proses penanganan dalam kondisi darurat. Apabila GISI tidak ada di desa dan hanya dipegang kendali oleh PJ GISI, sementara seorang PJ GISI tidak bermukim di desa setempat, ini yang sering menjadi pemicu persoalan komunikasi. Karena kebanyakan PJ yang kita kirim itu ASN dari kantor camat atau dari unsur pemerintah Kabupaten Aceh Timur lainnya, dia tidak bertempat tinggal di kecamatan yang bersangkutan atau ada bertempat tinggal di kecamatan bersangkutan tetapi desanya berbeda. Pada saat di awal-awal bencana yang melanda Aceh Timur, komunikasi tidak bisa dilakukan sama sekali. PJ GISI yang bersangkutan juga berada di daerah desa yang terisolir, artinya tidak bisa diakses karena persoalan genangan banjir, sehingga warga Gampung Hinan lagi gaduh induk semangnya. Bagaimana gadah mak? Waktu datanya musiro hanaso yang bertanggung jawab, saling lempar tanggung jawab. Tuhapet mengatakan hana GISI lo, GISI terpilih mengatakan belum dilantik. Perangkat yang lain juga demikian. Nah, makanya kita percepat. Untuk apa dipercepat? Proses pelantikan gelombang kedua ini salah satu dasarnya adalah agar bisa membantu saya dan jajaran pemerintah serta Forkopimda untuk melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana dan memasuki tahap pemulihan yang akan segera kita lakukan. Apabila ada kepala desa atau GISI, camat, perangkat pemerintah yang lainnya tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dengan kepemimpinan saya, dan dengan cita-cita saya menyelesaikan persoalan penanggulangan bencana ini, saya pastikan akan diambil tindakan tegas dan GISI juga akan saya copot. Saya ingin bertanya, apakah para GISI yang dilantik ini siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah? Siap. Jangan ada kata-kata seperti ini. Ilungnya kan urang alfar laki. Ilung urang alfar laki talu ke GISI. Atau urang PA talu ke GISI. Nyo urang si Tipolin. Urang si Polang. Sekarang sudah dilantik. Tidak ada orang A, orang B, orang C. Yang ada para GISI itu adalah anak buah saya semuanya. Semuanya anak buah Bupati Alfar Laki. Karena sudah masuk di jajaran pemerintah. Bila ada yang belum mengakui para GISI itu untuk menjadi anak buah Bupati Alfar Laki, maka silakan bangun kampungnya sendiri, jangan libatkan kami. Nah siap kira-kira bangun kampung geron? Nah siap? Ya nah siap, oh pegah, iki kan urang Alfar Laki, pegah aja. Tidak perlu lagi membangun sentimental politik. Pilkada KB,
politiknya bahaya untuk membangun daerah. Tidak perlu lagi. Hormat takzim siapa pemimpin apabila dia benar. Menyahna betul be. Jangan hormat. Awak drone menancit gesi. Ketika betul ini puput lang kampung dihormat oleh masyarakat. Tapi ketika hana betul ini puput lang kampungnya akan dihormat oleh masyarakat. Ke depan akan ada pekerjaan berat, pekerjaan rumah yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Apa pekerjaan rumah itu? Pemulihan yang saya sebutkan terkait bencana ini. Bencana yang kita alami bukan kita anggap enteng, jangan anggap remeh. Ini tsunami darat. Daya rusaknya itu lebih besar daripada tsunami yang terjadi 2006. Total hitungan kerugian Aceh Timur saat ini 5,1 triliun. Merusak hampir seluruh infrastruktur, jalan, sekolah, puskesmas, rumah-rumah warga, jembatan. Saat ini kita sedang membuka akses agar bantuan bisa masuk, agar PLN, petugas PLN bisa masuk untuk mendirikan tiang-tiang yang roboh. Alat-alat berat sudah kita kirim ke masing-masing kecamatan, membersihkan lumpur, memindahkan kayu dari sepanjang jalan. Dan kita akan memulai juga membangun jembatan-jembatan darurat, membuka akses-akses yang selama ini belum tembus untuk kita kirim bantuan melalui darat. Namun dari seluruh pelosok Aceh Timur, semua bantuan bisa kita salurkan meski tidak tembus melalui darat, tapi kita menggunakan dropping helikopter dan juga menggunakan jalur sungai serta bantuan manusia dengan berjalan kaki. Dan itu operasinya saya pimpin sendiri. Sampai hari ini saya tidak pulang ke rumah dan tinggal di Pondopo ini memimpin operasi kemanusiaan ini. Jadi bila ada bawahan saya, bila ada gisi yang bekerja tidak becus, tidak mau mengindahkan perintah dari kabupaten, tidak mau melaksanakan perintah dari kecamatan, itu saya akan turun tangan langsung. Percepatan pelantikan ini juga dimaksud untuk agar data yang saya minta terkait korban bencana banjir itu bisa disegerakan dan akurat. Jangan ada pada saat proses pendataan bencana banjir ada sentimen politik pilkades. Misal, nyo rumah Pak Hamdan, ji hanai pilih ke, jadi bek kajuk ke data di korban banjir bek na bantuan. Nyan apabila muncul singa terus laporan Mbak Lo, maka drone lo proses. Karena data harus semua masuk ke camat. Kemudian saya ingatkan, perangkat kampung, saya baru terima laporan, Gisi, Tuhapet atau siapapun dia, apabila bantuan yang kami kirim melalui camat ke masing-masing desa, jangan ada yang dijual. Ini di Perlak ada satu kasus, Pak Camat Perlak saya perintahkan dengan Pak Kapolsek dan Pak Daramil turun ke desa tersebut. Ada beras yang kami kirim sebagiannya dijual dengan alasan untuk uang operasional. Tidak ada uang-uang operasional di masa darurat. Kita di sini mencari pahala untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Kemudian kemarin kita sudah salurkan 800 ton beras, selain dengan barang-barang sembako lainnya. Tahap kedua saya sudah minta ketersediaan beras juga 800 ton yang akan kita salurkan di tahap selanjutnya. Bisa minta camat untuk benar-benar memverifikasi sesuai dengan keparahan dampak bencana, bukan disamaratakan. Jika disamaratakan ada desa yang luluh lantak 80%,
rumahnya hilang, warga tidak ada tempat tinggal, disamaratakan dengan hanya yang tergenang air, rumahnya masih utuh, warga sudah bisa beraktivitas kembali. Jangan. Karena ini prosesnya lama. Mungkin sebagian para kepala desa di yang saya lantik ini desanya tidak terlalu parah, hanya terendam akibat air kiriman. Warga sudah bersih rumah, sudah bisa beraktivitas kembali. Bantuan kalau desa yang parah 4 ton, ini jangan 4 ton. Perlu juga untuk kita stok. Karena perkiraan kami masa pemulihan ini akan lama. Orang-orang di pedalaman sana, di Simpang Jernih, Pantai Bidari, ya, di Lokop, Rantau Perlak, daerah Semanah Jaya, Madak, bahkan Juluk di daerah bantaran Sungai Kurung Arakundo, mereka saat ini hanya bisa membersihkan rumah, masih hidup dalam kepayahan lumpur. Artinya 1, 2, dan 3 bulan ke depan mereka ini masih membutuhkan dorongan logistik dari pemerintah agar mereka tidak kelaparan. Jadi jangan disamakan nantinya dengan warga yang memang tergenang air tetapi sudah bisa berjualan, sudah bisa nongkrong di warung kopi. Jangan. Paham kira-kira? Bek nah inisiatifnya, bek gabu-gabu ini tuh tak bagi sama. Ya yang anak kunom ikut dek, kadang bagi juga sama. Itran urang sah raja, itran urang sejudo, itran urang dusun pelalu, itran urang belang senong, hana logistik, hana stok, kota apa? Apakah pemerintah tidak dianggap gagal? Dianggap. Kalau stok nggak ada. Tetapi berkat dukungan semuanya, berkat dukungan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Damyon, di hari pertama saya tidak keluar dari Aceh Timur dan insya Allah Aceh Timur terkendali ketimbang dengan daerah-daerah lain mungkin. Stok BBM aman, gas LPG aman. Dan saya ingatkan para gisi juga untuk melaporkan kepada kami, misal Pak Bupati, Pak Camat, nyo gas LPG kurang di kampungnya, di kecamatannya, sampaikan, saya perintahkan pangkalan untuk menambahnya. Karena yang kita minta di Pertamina, kalau pangkalan yang selama ini stoknya 400 gas LPG melon, itu kita tambah menjadi 800 agar mengurai antrian panjang warga. Di SPBU setiap hari itu kita minta agar mobil Pertamina itu masuk pasok baik solar maupun premium dan sejenisnya. Jadi tidak perlu khawatir. PLN mulai dari kemarin secara perlahan-lahan itu sedang dilakukan proses normalisasi. Kendalanya adalah banyak tiang-tiang yang tumbang, termasuk salah satu tower di Pangkalan Berandang, Sumatera Utara. Sekarang sudah didirikan tower penyangga darurat sehingga bisa menyuplai arus dari kemarin ke kawasan Aceh Timur.